Selamat pagi semua teman-teman dari Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. Hari ini saya, Ratna Jarum, akan men-share beberapa praktek-praktek yang dialami oleh teman-teman produsen dan distributor terkait dengan one prestasi yang dilakukan oleh rumah sakit atau pihak ketiga yang melakukan pengorderan alat kesehatan, tapi kemudian dalam proses pembayarannya mengalami kendala-kendala sehingga tidak terbayar. Hari ini saya didampingi oleh saya Muhammad Zaki Rabbani, SHMH, profesi advokat. Oke, terima kasih Pak Jaki. Hari ini kita sesi menindaklanjuti permintaan dari rekan-rekan, teman-teman, distributor alat kesehatan di mana mereka mengalami banyak kendala terkait dengan penagihan ya, dengan barang yang sudah dikirim, baik itu ke rumah sakit daerah ataupun ke rumah sakit swasta gitu. Hari ini kita akan bahas permasalahannya. Oke, Mas Jaki, saya mau tanya ya. Jadi dalam prinsip perjanjian kerjasama antara distributor dengan rumah sakit, di mana ada suatu order terkait dengan persiapan untuk pengadaan barang. Jadi biasanya itu ada lewat kerjasama secara dua pihak, ataupun kerjasama melalui, bukan kerjasama ya, saya bilang melalui LKPP atau e-katalog, lewat purchase, di mana ada satu sarana ya, infrastruktur dari pemerintah, ini juga untuk barang-barang dari rumah sakit nasional atau rumah sakit milik pemerintah daerah. Nah, kendalanya banyak sekali temuan ya atau aduan kepada kita di HIPLKI, meminta legal advice untuk gimana nih untuk melakukan pembayarannya. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan distributor yang mengalami hal tersebut? Mengingat beberapa distributor kita juga tidak memiliki legal divisi ya, atau divisi legal, sehingga mereka langsung berkomunikasi kepada HIPLKI langsung gitu loh. Jadi kita pernah membuat beberapa Zoom waktu itu, dan kemudian banyak sekali permintaan juga untuk bisa dijelaskan gambaran secara umum maupun resiko-resikonya kalau menempuh proses hukum, atau seperti apa sih next-nya dalam hal penagihan ya. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Jadi terkait kerjasama pengadaan alat kesehatan, maka dalam kerjasama itu secara umum ada namanya kontrak atau perjanjian. Baik. Nah, yang pertama harus dipahami bagi teman-teman distributor alkes atau teman-teman penyedia adalah untuk memahami isi dari kontrak tersebut. Ya, dari kontrak tersebut kan ada banyak pasal-pasal yang mengatur. Perhatikan satu persatu pasal itu. Khususnya adalah mengenai hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi teman-teman penyedia atau distributor itu? Misalnya hak mendapatkan pembayaran. Nah, diperhatikan dan dipertegas kapan pembayaran itu didapat. Misalkan ada uang muka 50%, misalkan. Itu setelah BAST, berita acara serah terima 1, misalkan. Atau selanjutnya termin 2, ya, sesuai kontrak gitu berapa ya, persen, berapa bulan setelahnya. Nah, itu pelaksanaannya setelah BAST 2. Kan ada umumnya seperti itu tuh Bu ya. Penyerahan termin-termin pembayaran. Ya. Nah, itu diperhatikan. Nah, ketika memang sudah ada ketentuan-ketentuan itu, ya, teman-teman sepakat dengan isi perjanjian dan melaksanakan perjanjian tersebut, melaksanakan kewajiban, maka apabila ketika teman-teman distributor maupun penyedia tidak mendapatkan hak pembayaran sesuai perjanjian, maka secara hukum telah terjadi one prestasi dari pihak yang melakukan pembelian, misalkan rumah sakit atau lembaga-lembaga tersebut. Gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna, bagaimana jika terjadi one prestasi? Iya, gitu kan? karena kan memang ada hubungan baik yang mesti dijaga, ada mungkin juga order barang yang satu aman-aman aja nih, cuma kok barang yang ketiga atau barang yang lain ini agak macet gitu loh. Jadi nggak the whole order, tapi ada part tersendiri di mana satu rumah sakit
memesan 3 kali order, yang 2 tidak terbayarkan, yang 1 terbayarkan. Baik. Jadi ada kendala-kendala karena memang di beberapa distributor mungkin fungsi itu juga dilakukan, fungsi collection atau fungsi penagihan biasanya juga dilakukan oleh sales, oleh marketing. Jadi mereka juga ikut bertanggung jawab nih sama perusahaannya untuk diminta, ini rumah sakit ini kok belum bayar gitu loh. Nah, siapa nih yang harusnya jadi penengah atau yang bisa mengingatkan ke pihak rumah sakit tersebut mengenai kewajiban untuk melakukan pembayaran, atau juga apakah distributor harus punya tim sendiri yang melakukan penagihan misalnya. Gitu. Baik, secara perjanjian yang disepakati tentu dalam kontrak layanan atau kontrak penyediaan barang itu ada 2 pihak. Ada penyedia barang dan ada yang membutuhkan barang atau penerima barang itu. Nah, dari kontrak ini tentunya kalau si penyedia, teman-teman distributor belum mendapatkan pembayaran, maka secara hukum teman-teman distributor mempunyai hak untuk menagih atau untuk melakukan upaya-upaya hukum. Nah, upaya yang dapat ditempuh misalkan pertama adalah mengirimkan surat kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau rumah sakit meminta agar dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan kerjasama. Suratnya ini bentuknya bisa macam-macam. Misalkan ada, kalau secara umum itu surat somasi. Surat somasi. Tapi tadi menyambung Ibu Ratna juga, kalau dalam konteks ini kan ada kekhawatiran juga hubungan yang kemudian menjadi tidak baik gitu ya. Iya, betul. Kalau dikirim surat somasi atau surat jadi teguran, musuhan nih, kayaknya gitu kan nggak enak kan. Ya, jadi hubungannya jadi nggak bagus gitu jadi kan. Bagus. Nah, itu gimana solusinya? Ya misalkan bisa dibuat surat permintaan pembayaran. Hal-hal seperti itu tuh. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan dulu secara persuasif. Secara lisan, komunikasi secara lisan, komunikasi secara tulisan dengan surat-surat tersebut. Reminder. Ajakan untuk melakukan misalkan penegasan komitmen pembayaran. Jadi pembayarannya misalkan terminnya mau diubah tapi disepakati secara adendum, dalam adendum terpisah, itu bisa hal-hal seperti itu. Nah, itu upaya yang pertama tuh. Kalau memang upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka proses bisa dieskalasikan. Misalkan dengan mengirimkan surat somasi. Iya, betul. Somasi 1 gitu ya, somasi 2, kemudian somasi 3. Nah, apabila somasi pun tidak mencapai penyelesaian atau tidak ada kewajiban yang dijalankan, teman-teman distributor belum menerima pembayaran, maka bisa dieskalasikan lebih lanjut dengan proses hukum. Apa proses yang ditempuh? Nah, teman-teman perlu memperhatikan kontraknya juga. Karena dalam kontrak kerjasama itu dicantumkan ada pilihan hukum, Bu. Nah, biasanya ada pilihan hukum. Penyelesaian sengketa pasal tuh. Nah, itu perhatikan apakah pilihan penyelesaian sengketanya misalkan di arbitrase, dipilih bani gitu kan, atau dipilih pengadilan tertentu dalam perjanjian, misalkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atau misalkan di arbitrase bani, maka sengketa diselesaikan di arbitrase. Jadi teman-teman distributor perhatikan klausul itu. Nah, kalau memang sudah yakin bahwa proses penyelesaian masalah ini harus ditempuh lewat upaya hukum tersebut, gugatan atau arbitrase, ya teman-teman bisa mengajukan gugatan. Seperti jadi itu. Memang dalam proses gugatan juga bukan berarti langsung satu sebagai tergugat, satu sebagai penggugat, tapi memang ada upaya-upaya mediasi lebih dulu ya. Betul. Jadi memang diawali dengan proses mediasi, jadi nggak langsung sidang, mungkin sidangnya melalui hakim mediator. Nah, nanti akan ada upaya-upaya perdamaian, misalnya tadi ya restructuring pembayaran, ataupun mungkin juga rescheduling pembayaran. Ya, jadi jumlahnya lebih dipanjangkan atau nilainya itu bisa dipertimbangkan kembali ya. Jadi sebenarnya proses seperti ini itu hal yang lazim ya dalam proses beracara dan juga dalam proses di mana penyelesaian sengketa itu bisa menuju titik temu dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Betul. Jadi tadi kata Ibu Ratna, saya sedikit menambahkan, betul bahwa ketika kita mengajukan proses hukum seperti gugatan, maka proses itu tidak serta-merta langsung menuju persidangan hingga putusan. Tapi ada forum mediasi. Karena memang semangat dari penyelesaian sengketa adalah win-win solution, musyawarah mufakat. Nah, di sini maksud yang saya sampaikan adalah ada upaya-upaya yang bisa teman-teman distributor tempuh hingga proses ini dieskalasi ke proses yang lebih serius.
Tadi awal kan ada komunikasi sekalisan tulisan, minta betul. pembayaran, tidak tercapai, dikirim somasi gitu ya. Somasi juga tidak tercapai. Nah, kemudian ini menjadi bukti untuk proses persidangan. Nah, tapi ketika proses persidangan pun ada forum mediasi yang menghendaki para pihak itu memilih penyelesaian secara win-win solution. Nah, apabila itu tercapai, ya, maka settlement terjadi. Karena memang dalam posisi yang sudah semakin tinggi tadi, eskalasi semakin serius, maka tentunya ini diharapkan pihak rumah sakit, ya, atau pihak yang membeli barang itu posisinya kan semakin tertekan ya. Posisi semakin tertekan karena bagaimanapun sengketa itu bukan hal yang sederhana. Proses itu panjang. Nah, dengan proses yang semakin serius ini diharapkan ada titik temu, ya, jalan tengah yang untuk kemudian memberikan penyelesaian win-win solution di antara para pihak. Seperti itu, Ibu Ratna. Oke, terima kasih ya. Ini penjelasannya sangat komprehensif. Podcast kita kali ini memberikan sedikit gambaran ya, semoga bisa mencerahkan teman-teman distributor. Di next podcast mungkin akan lebih detail, lebih khusus apa aja hal-hal yang dialami dan contohnya seperti apa jalan yang sudah dicapai dan bagaimana sih hukum bisa menengahi permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan distributor. Demikian podcast kita hari ini, semoga bisa memberi manfaat buat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.